إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita di subuh yang mulia ini banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita nikmat, terutama yang kita rasakan nikmat umur, nikmat sehat, diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan iman, diberikan oleh Allah Taala waktu luang kepada kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala yang jadi kewajiban bagi diri kita bertahan, yaitu adalah sembahyang subuh beserta berjamaah di Masjid Kuba yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan sebab beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita menyebutkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada maksiat di akhirat. Di mana murahnya Allah taala, Allah menolak, Allah mengelakkan bala daripada umatku jadi Nabi dengan sebab orang yang sembahyang, sehingga orang akan sembahyang katakan sanksi. Allah tolak orang yang kada berzakat, kada dihukum langsung dengan sebab ada orang yang ketujuh berzakat. Allah tolak orang yang ada puasa akan azab dan siksaannya, bala macam-macam karena ada nama puasa. Luar biasa itu. Kalau di zaman Bani Israel dahulu, siapa yang maksiat, walaupun dihiga rumah orang yang sembahyangan, dihiga kan sembahyangan, dihiga itu sakit langsung karena. Jadi ini adalah kemurahan Allah Ta'ala, sebab Allah sayang lawan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ialah dengan berkat Nabi kita, sehingga umatnya pun juga disayangi oleh Allah Ta'ala. Puji Tuhan, walaula da'ullahin nasa waqtahu bi ba'din la fasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya puji Tuhan kadang menolakkan Allah Ta'ala akan manusia dan sebagiannya dengan sebagiannya, maka niscaya rusak bumi ini, hancur bumi untuk ada yang baik. Jadi yang baik ini menolongi akan baik. Maksudnya itu kadang karena siksa lagi gitu kan. Cuma apakah ada disiksa kan? Disiksa cuma di dunia dengan diselamatkan Tuhan. Kemudian akhirat salah tetap salah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal di Tuhan kebaikan, biar sedikit ada hasilnya. Siapa yang beramal kejahatan, biar sedikit kelihatan. Tapi ya tadi, karena kita berparak lawan orang saleh, karena kita berparak lawan masjid, berparak lawan majelis, sehingga aman. Jadi keamanan lawan umatku tuh Nabi, ada orang-orang baik-baik tadi. Itu habis sudah kita riwayatkan. Kemudian ulang wahukiya anna Fudail bin Iyad rahimahullah alaihi kana
Dihikayatkan bahwa Al-Imam Fudail bin Iyad salah seorang aulia Allah Ta'ala, yang mana beliau ini adalah dahulunya lah karena min quttai tariq. Beliau ini termasuk pemotong jalan. Nah, pemotong jalan artinya perampok, begal, orang larut, boleh. Nah, bila wanita dihalanginya di jalan. Mulai dahulu sudah ada deh begalnya mulai di zaman bahkan dari itulah di zaman Nabi itu bila ada pedagang-pedagang nang Madinah ke Makkah, wah ada yang Arab Badawi itu gimana merampok macam-macam. Nah dahulu Imam Fudail bin Iyad ini kisah lagi nakal sidinlah. Berarti guru-guru itu bisa ada nakal kalau sudah dikisahkan sama ahli mengenai manusia dia tahu kelakuan sidin yang dengan sidin tahu itu. Tapi orang bertobat. Nah jadi kalau ya dalam kita jangan kita hatta ibu binazanbi kama la zanbala. Hatta ibu binazanbi, orang yang bertaubat daripada dosa itu kayak ada dosa lagi. Artinya apa ya? Jangan lagi sudah. Itu bahari kamu bahkan azan tuh aku tahu. Nah dulu di Mahajab belai sebab malam. Wah ini ya azannya. Yang lagi sampai itu sudah, ini berubah dah. Bila kita menyambati orang yang sudah bertobat, ada dimatikan Tuhan kecuali kita namun kewidusan akhir sampai kita ini sudah berubah sudah. Karena baca Nabi orang yang bertobat seperti orang yang ada berdosa lagi dah. Biar itu dah masalah apa? Nah sama. Nah cuma kalau kita ambil sebagai pelajaran, artinya apa ya? Artinya Allah Ta'ala itu bisa aja memberikan taufik hidayah walaupun orangnya beringas, walaupun begal, walaupun perampok. Nah contohnya dulu ada ulama namanya Fudail bin Iyad. Nah jadi artinya rahmat Tuhan itu kalau misalnya masuk surga itu orang yang bang ahli surga berada. Nah ada kunang di bioskop itu, ada kunang di uang perai sudah. Jangan dulu. Nah berhak aja berataan. Kenapa ya? Karena jatuh kita orang surga. Nabi Adam orang surga, asli orang surga yang diciptakan langsung diangkat dalam surga. Nah kita cucunya Adam ini diharapkan akhirnya masuk ke dalam surga. Nah jadi jangan kita memburung surga surangan, maksudnya anak lain ada belum tentu bisa aja bukannya pun berhak masuk surga. Nah seperti Imam Fudail bin Iyad. Karena min quttai tariq, beliau ini adalah termasuk perampok jalanan, pemotong jalan. Wa kana yakhruju ila nahiyati marratin wa ila nahiyati marratin ukhra. Beliau ini keluar dan penjuru sana, kadang-kadang penjuru sana. Bahasa kitanya tuh bilang semuanya jalanan di Indonesia dengan insiden sudah sampai jadi dibayarkan telah beliau sudah bertaubat ya, sesudah jadi wali nih. Nah ini kita jadi aulia Allah Ta'ala. Itu jadi orang yang pernah sidinan duduk di jalan situ atau di mana misalnya dia ada di mana, di situ. Jadi orang-orang tuh kata-kata sampai wayahin fakultas masih padahal yang para jadi wali deh. Kayaknya bila ada buat pedagang-pedagang nih, hati-hati itu ada budayanya sudah bertobat dah. Jadi membudayakan aku, masya Allah, berarti aku bahari nakal benar, berarti aku ini ditakutan orang benar. Padahal budayanya la ilaha illallah, la ilaha. Tapi bila orang berkisah di ujung mana ada buah musafir, bukan pedagang-pedagang, jalan mana rencana kita nih? Kita hanya jalan Karanganyar, jangan jalan situ. Ada perampok di situ tuh. Padahal orangnya sudah kenal yang jadi perampoknya nih, aduh, dasar terkenal aku nih bahari. Siapa nih? Kumpul duitnya. Jadi sini keluar sama bilang semua jalan didatangi sini. Hatta karena yang tahu tariqa anak sehingga beliau ini memotong jalan atas manusia yang merampok tadi itu.
Wa kana zatu lailatin wa ta'ara sawala fi hijri gulamihi. Suatu ketika, suatu malam Sidin meletakkan kepala Sidin di apa ngarannya di pangkuan anak buah Sidin, hendak istirahat paling hati kalau ada buhanan pasar laluan. Lalu izharat qabilatun, misalnya nampak rombongan dagang. Nah, ini datang Sidin ke buhan mana tuh? Siap-siap. Falamma dana minhu waqafu wa qalu inna Fudailan nahuna ma'a hasmi. Jadi dia urang stop dulu, berhenti. Kayaknya di situ ada Fudail nih lawan anak buahnya. Ayo, apa kita nih? Jalan-jalan bahari itu ada aman. Bila ada penarantauan, orang udah sunyi, ada tuh perampoknya. Orang tahu barataan antar kanal ngarannya Fudail bin Iyad. Perampoknya nih, begalnya nih bahasa kita bayangin kan. Mulai ini kita alhamdulillah jalan nyaman, sudah beraspal, yang berlampu. Pemerintah nama ada lampu-lampu di padang sunyi sehingga perampoknya ubahnya di padang sunyi. Bila lampunya banyaknya dia dari bangunnya utang juga. Berpahala ganda itulah bukan PO macam-macam pengurahakan masyarakat tuh, sehingga ada lagi sudah ada rawan lagi jalan berapa nyawa yang terselamatkan. Mungkin dari berkisah nyawa, mungkin dari di sini rawannya, risikonya mulai pada kami itu kan. Wah ini pucuk yang keluaran yang bukan dahulu yang hantu macam-macam banyak di atas pohon ini. Wah ini hantu yang bukan keterangan dia orang perampoknya mah ada dan lagi sudah maling yang pihak dah. Apa mah pihak? Pertama Tuhan dah, kedua matian. Jadi pihak orang ada lagi dah. Jadi kenapa ya tadi ramai sudah. Jadi waktu itu nama ngarannya nih kurang. Bila lewat di situ stop ya. Inna Fudailan hahuna ma'asmi. Itu si Fudail ada di situ bersama anak buahnya. Pakai panasnya apa? Kita jauh ini kayak pas kita awal lewat. Waqala ta'ibatun minhum wa hum salah satu nafarin. Lalu ujar dengan satu kelompok daripada mereka nih, ada tiga rombongan. Lana an-narniya sahman. Ayo kita panah aja. Kita lawan aja, kita panah aja sudah. In waqa'a mararna. Munya karena kita kawalan lo. Wa illa raja'na. Tapi munya karena bukan kita kayak baik aja sudah. Kita dulu lawan, kita panah dulu. Jadi kan orang karangan berdagang ini banyak di bawah, pasti sudah membawa adanya itu nanggo pisau, bawa lading, bawa lapangannya panah, ya kan? Kisah nang di kiri tu, ini ada timur lading bawa barang, karena rajia pasang, karena umum padahal mau masak kisah dari sapi. Nah misalnya dia lah jadi di kiri, artinya aman aja tuh ini itu sudah. Para ma'ahaduhum wa qara'a qawluhu ta'ala. Lalu memanahlah salah seorang daripada mereka. Memanahnya itu ada budayanya. Cuma memanah ini kira-kira orang-orang ada orang sembarangan juga itu. Wali juga memanah sambil membaca ayat. Wa qara'a qawluhu ta'ala dan wa qara'a qawluhu ta'ala sambil membaca firman Allah. Nampak sambil memanah juga bacaan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ujar Tuhan lah sambil baru sambil memanah bacaan. Alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah belum datang lagi bagi orang yang beriman di bahwasanya hatinya tuh khusyuk mengingat Allah. Bahasa bacaannya apabila lagi bertahun-tahun, apabila datang lagi nih anak berzikir, panah buahnya, pakai panah juga Nah sambil membaca ayat tadi nih, arti ayatnya tadi apabila lagi orang yang beriman nih tunduk lawan Tuhan. Kan beriman aja berarti cuma kalau keluar dari beriman, punya bisa sembahyang keyakinan bisa aja.
imannya ngarannya. Harus turun ke kalang dia sedikit kurang-kurang pembacaan. Ini bisa ya gitu. Itu ada imannya baik saja, ada gitu. Nah, cuma imannya pekulak, imannya betaker, imannya keculuput lawan licak, sehingga kelihatan itu maksiatnya, kelihatan itu kulirnya. Nah, tapi kalau imannya itu lancar dibasuh, apabila membasuhnya ya kita tuh pernah ada zikir, silaturahim, ya kan, berzikir, la ilaha illallah, iman itu bersih, sehingga hendak terus sembahyang, sehingga hendak terus pengajian, cacarian, mencatat berjadwal kayak guru gitu juga. Di malam ini di Masjid Al-Aqsa subuh di guru sangat diingat, jemaah ingat terus mana imannya bersih, imannya itu namanya ayo jadi iman, ayo. Ada orang yang ada sembahyangan subuh, rokok hanya bulan puasa, minum kopi hanya 8 bulan Ramadan. Tapi ini jadi iman, percaya Allah Taala, cuma imannya tadi itu pulang, ya kan? Sehingga ada kelihatan lagi bahwa dia orang yang beriman. Apabila lagi ya Tuhan datang kepada orang beriman khusyuk hatinya untuk mengingat Allah, terus dipanah oleh pedagang tadi ini. Fasaha fudailun sayhatan wa kharra maksyian alaihi. Hingga dipanah pingsan. Kuliah, aduh sakit, pingsan. Fadzanna ulamu annahu asabahu sahman. Si anak buahnya mengira bahwa sini karena panah bujur. Sekali diperiksa kan ada luka, kesakitan. Nah, imbah sudah sadar, qala asabani sahmullah, menjadikan aku karena panah Allah, aku dipanah Tuhan. Aku kena panah juga, cuma Allah nama mana hatiku kena. Bila lagi Tuhan, bila lagi terus panahnya, panah yang aslinya karena panah becaan tadi kurang kena. Nah, makanya jangan lagi itulah mengurang tuh, mau aja badadangan, mau aja turun, ada aja sadar-sadarnya tuh ada aja. Ini sadar orang masih gitu pindah rumah dijual ya. Muyak aku ya, nah yang alihai anak bayinya dilakukan, anak mama nahakan kadang-kadang bro, karena bro ya sila di rumah ulun, kita kisah sembahyang bro kisahkan di rumah, siksa orang ada sembahyang cuma dikisahkan, kenapa kena bu, laki ulun bro itu sembahyang, sangat Firaun sudah, ayo insyaallah, diri guru sembahyang wajib. Pada kawan sembahyang ya kan, mana aku berkat hidup ini dan akan sembahyang dunia akhirat, sakit hidup sial hidupnya. Nah, jadi hati orang hidup itu nyaman-nyaman, hati dia punya bayang. Buru-buru, guru aja, laki ulun ada di rumahnya, luput sekalinya. Tahu pada pengajian gurunya sidin banyak menimbang, cium dulu. Kayak naik di masjid kita pas hari Jumat ulun mau ubah kisah ulang kisah ada sembahyang pulang. Misalnya jenampinya laki ulun barang masjid ya. Luput kae. Ya ada karena apalagi mau timbang karena pian lagi boleh timbang terus malam bayang ya Allah ya laki ulun anak aku dalam surga, aku anak dalam surga lawan laki ulun aja. Nah tapi laki maka bilangnya sama Firaun pada berubah. Nah berdoa aja terus ini perampok betul aja kan akhirnya banyak aja ulang ahli maksiat itu ubah banyak aja contoh-contohnya bahkan mereka jadi aulia Allah Ta'ala. Jadi kita jangan putus asa, kita meminta lewat Tuhan yang berkuasa. Gimana? Kuliah dia. Karena panah Allah, karena panah aku. Asabani sahmullah, telah menimpa aku akan panah Allah. Nah,
Karena ujian nang anu deh, ujian nang apa ngarannya nang memanah karena sudah tuh orangnya kemudian panah lagi, sekali lagi bacaan pulang nama manah nih. Napa? Ujian nama manah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirun mubin. Fafirru ilallah, kalau diartikan ialah larilah olehmu kepada Allah, karena aku ya Tuhan bagi kamu itu adalah nazir, orang yang mengancam nang nyata. Bila ada lari, puas kena di akhirat, puas kena terus dipanah oleh nang pedagang tadi itu. Sekalinya kemudian saya pasahas tudairu sayhatan asyadda minal ula, beri panah nyaring pada yang pertama kuliahnya kesakitan benar. Jadi jadi ulama anak buahnya, kenapa ya nih, kenapa panahnya karena jadi ujar sini, wahai anak buahku, aku anak panah Allah pulang. Dua kali sudah. Lalu langkah tiga dipanah pulang, tapi orang bebecaan panahnya tadi itu nah bebecaan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Anibu, kembalilah kepada Allah, wa aslimu, dan Islamlah olehmu kepada Allah, serahkan diri kepada Allah sebelum datang azab. Maka bila datang azab, karena kau dituntun, karena kau ditolong-tolong lagi sudah. Oh, di mana tadi tiba di mana kuliah lebih nyaring, lebih sakit daripada teriakan yang pertama tadi itu. Nah, ya Allah nak memberikan hidayah dengan lawan budaya nih. Tatamu hubungan perdagangan alim, tatamu perdagangan apa ngarannya nah manuenan badawannya cuma kurang pakai Al-Quran, pakai ayat menimbaknya tadi kan kena sekalinya tubuh sudah sadang sudah ya Tuhan berbulik dalam ayat itu. Adiku kembali kepadaku. Nah, karena ujar dalam hadis Allah Ta'ala itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang kehilangan barang-barangnya lalu dan kebulik barangnya nih. Orang tuh aja Nabi nih membawa barang hibak nih, mobil di situ ada macam makanannya, di situ ada dompetnya, ada ATM-nya, macam-macam. Pas istirahat di warung, sekalinya mobilnya hilang. Kayak apa? Maka di situ duit, di situ bank, di situ macam-macam barang berharga. Aduh, mana cari anak orang ada putus asa ya barang-barang di bawah lagi dah material yang maksudnya. Di situ dompetku, di situ duitku, di situ surat tanah, di situ juga hilang, mobilnya hilang. Terguling, sekalinya subuhnya ada motornya di halaman seorang. Lengkap lawan barang-barang yang hilang tadi kan ada lalu hilang seperti putih. Sehingga ujar Nabi kita ucap, makasih ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Makasih ya Allah, sampai tersalah sambat ya Allah, makasih aku adalah Tuhanmu, Engkau adalah hambaku. Seharusnya aku adalah hambamu, Engkau adalah Tuhanmu. Tapi menyambut bunga saking senangnya jadi kita. Nah, sana ada orang yang itu bahagia, ada kabul barang-barangnya bahagia benar. Allah Ta'ala ujar Nabi kita lebih bahagia lagi, lebih senang daripada orang itu nih. Bila orang itu lawas kada datang, lawas kada ke masjid, sekalinya Allah terkejut imam melihat siapa itunya maling ke masjid itu ngajak-ngajak belah itu nah azan tak balik pulang tak ada dulu hayya alal falah pada hayya alal salat. Orang hayya alal salat kelanggar balik azan maklumainya hanya ke masjid itu kayak wah itu Allah Ta'ala nah cakap-cakap manusia itu lah Masya Allah lawasnya jika pada kasih ini lawasnya umur sudah 45 hanya mulai ke masjid ini sudah pada mati sudah Masya Allah
itu jangan di-scan ya, ada berdosa lagi orang tadi. Nah itu jadi ya tadi jangan kita aku nih pun aku bantu juga nyatai banyak dosa aku deh pada pun aku ba'amaliyah juga kada mayu juga udah musuh ya biar ya seadanya. Jangan kita bertobat aja kita. Lalu ibadah itu apa ngarannya? Ujar budaya ni panah 3 kali tapi kelawan Quran memanahnya. Waqala li gulamihi wa hasyami. Lalu dia berkata kepada anak buahnya nih, irji'u kullukum. Kembalilah kalian semua. Fa inni nadimun ala ma faratu. Aku menyesal apa yang sudah berlipat batas lawan aku. Dan lagi sudah ampihan kita. Ampihan boleh kita sudah. Karena lagi kita sudah merampok sudah. Laqad dakhala fi qalbi khawfahu fataraktu ma kuntu bi. Telah masuk kepadaku di dalam hatiku ketakutan lawan Allah Ta'ala. Takutan lawan Tuhan. Tampul belum azab datang. Tampul masih ada lagi. Ya kan? Nih loman hendak bertobat nih. Selama roh masih ada di kandung badan. Awal aja lagi. Ayo kita ampihan sudah. Jadi pangarannya sabarataan Sidin dan anak buah Sidin ampihan jadi perampok. Tarampok bubuhan tuan guru bersegitanya. Tarampok bubuhan orang hafal Quran. Kayak Syekh Umar Jailani itulah pernah ada riwayat Syekh Umar Jailani nih. Jadi Sidin itu anak mengaji ke Baghdad. Jadi dia ikannya pun anak mengaji juga anak mama bepasan sebutin aja. Jujur ingat nampak jangan berdusta. Ini nama mama ada duitnya diberi arwah baikam 40 dinar emas 40 dinar emas. Jadi mayu jika mengaji di situ jangan boleh boleh kamu ambil sudah kayak Baghdadnya tuh ada rumah dagang ujian Pak Haji Syahno besok insyaallah anak berangkat lawanan kawanan sini 40 orang tubuh berdagang 4 hari ke Haji di motor truk sidin tenan kawah haji berbuat situ tuh ngajak wae ini tuh tulah di tengah jalan 60 perampok mandang. Nah kan kebagian ada bokong kampar orang hanya menunjuk bokong hanya menunjuk pas sampai kira semua jalan ini anak kecil jangan panggil saya anak kecil panggil saya Syifa ya. Karena anak-anak sepeda tarambang besar banyak sepedanya tarambang waktu sampai habis sama anak kemarahan sepeda kayak itu mana ada yang juga sepeda juga dipuji tarambangnya ya Syifa tadi terus lainnya hai anak kecil kenapa nih kan bapak bawa duit berapa 40 juta cari tahu ini dusta mana ada makanan 20 juta rampok aja kan ini jauh ini sampai 40 ikut menakuni kenapa yang dibawa duit di sini berapa 40 juta wah tidak mungkin dari kalau mungkin ini ada ATM yang tapi pada 40 juta di anak-anak ini istilahnya itu duit biasanya mampus saya ada anak-anak pun pada 40 juta terus ya aku mau dengan 40 juta. Ayo kita datangi. Kamu apa? Duit berapa? 40 juta. Jadi bos perampoknya mana duitnya? Dia kita umur karena kita menyambat ya Allah. Tapi orang duitan tuh pasang jujur tadi kan mana duitnya? Ibu hati yang aja 40 juta. Perampoknya aneh. Lahir ada di tempat itu hanya menunjuk. Ini ada langsung apa? Kayak itu seberitaan 40 dan setuju lah. Takut aku melawan ikan nang ini kan apa aku makan duit ini tahu lah tak ada kan ikannya. Aku mengaji sih dari aku guru. Kenapa bilang mengaku nih? Nang lain saya ikut mengaku ikan mengaku. Jadi jangan semua jadi mama jangan berdusta. Jangan mama jujur jangan berdusta nak ikan. Jadi siapa? Jangan mama. Mama ikan
bawa anak tapi wali orangnya nih. Tuhan andak di situ sehingga namanya kita buka taufik hidayahnya, ada orang jujur di situ. Sehingga kayak apa kami ujar sih kalau kata Jailani anak bertobat bujur-bujur syaratnya yang pertama dahulu menyesal, yang kedua jangan lagi mengulangi, yang ketiga pernah barang orang punah berikan. Kalau penguruan naik terus merampok, nama anak yang dirampok tuh barang-barang ambil situ, ambil berdetak, karena jadi kayak merampok. Jadi juga enam pedagang ini untung terbawa kanatan, untung terbawa ahli sekalinya ini. Anak mana guru biar, anak mandek biar, anak mengaji je sudah. Bolehlah kami umpatan lah. Ayo kita pengajian, pulangkan perampok tadi ya sampai dataan jadi wali dia perampoknya tu. Kita walah namanya, karena bayar Tuhan anak membuahkan taufik hidayah. Subhan benar, subhan benar. Nah Imam Fudail bin Iyad maka itu juga. Biar kita perampok sudah jasir kanak, sudah tahu panah kita. Nih apabila lagi kita bertaubat sudah irji'u kullakum fa inni nadim ala ma farratu wa tawajjaha nahwa Makkah. Lalu Imam Fudail ini berangkat ke Makkah, taubatnya langsung berhaji. Tahu ini tuh hampir langsung berhaji pulang hatta balagha bi qurbin min Nahwan, sehingga sampai ke kampung kota karanya Nahwan. Pastaqbalahu Harun ar-Rasyid. Sekalinya di tengah jalan tatamu Harun ar-Rasyid. Dan orang tahu pada tahan Fudail ini malingnya ini perampok pas di jalan tatamu Prabowo. Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah presiden. Jadi ujar Harun ar-Rasyid, ya Fudail, inni ra'aitu bil manam, aku ada bermimpi. Seakan-akan ada nampak kuriak dengan senyaring suaranya, inna Fudailan khafallah wahtara khidmatahu fa'ajibu. Ada mendengar Fudail suara waktu dalam guringku nih, bahwasanya Fudail takutan lawan Tuhan dan ia hendak berkhidmat lawan Allah Ta'ala. Perkenankanlah, artinya kabulkan aja. Nah, ujar Harun ar-Rasyid, ikam sudah dikabulkan Tuhan. Ikam sudah diterima Tuhan di berkhidmat lawan Allah Ta'ala. Sehingga mulai hari itu terjadi Imam Fudail ini, aku hendak berkhidmat lawan Allah Ta'ala aja lagi, beribadah aja lagi sudah. Dan lain sidin tulang ke Makkah ini ibadah merampok tadi nih, tulang ke Makkah. Ya Allah, ujar sidin, kalau bujur-bujur kau terima taubatku sampai yang aku ke Makkah, aku ada membawa apa-apa ke jalan ganti saja. Sampai yang aku ke Makkah, aku nak bertaubat, nak bahagia, mungkin terima taubat ulun sampai yang aku ke Makkah. Jadi mulai mana berjalan sidin, berjalan kalian bawa bekal. Ada membawa samu nih, sehingga nampak berbunyi sudah. Ada bawa samu, jalan di tengah jalan kena ada orang pemuda, nak mana biar, nak makan, obat aku aja, ada di sini. Duitnya barang nak rezeki, ada aja rezeki sampai ke Makkah sidin. Dan bahasa Banjarnya itulah badan maka kenapa maka ada aja memberi rezeki, ada aja bukti diterima taubat sini tadi itu. Sehingga namanya beliau termasuk orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Karena orang bertaubat bujur-bujur berubah, padahal asalnya kadang maling, kadang perampok. Artinya dan berbasis disebutkan bahwa yang mudah benar bagi Allah Ta'ala itu hendak mengampuni kita itu. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai kita kepengarannya, aku berdosa banyak, sudah nyantai aku nyantai aku celaka. Jangan. Orang akan baik, banyak aja juga menjadi baik. Karena baik tapi orang bertaubat. Kemudian insya Allah ulang selanjutnya hadis yang ke-32
disambung di minggu akan datang insya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan pada anak-anak dan yang saleh-saleh, keluarga sakinah dan warahmah, hajat-hajat dikabulkan Allah taala, selamat dunia, selamat akhirat, husnul khatimah, barakah, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.